Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang tes kemampuan verbal. Ya, jadi kemampuan verbal ini juga diujikan ya di dalam SNMB Man Insan Cendekia se-Indonesia yang waktunya sebentar lagi nih kalian menghitung hari gitu ya. Di tanggal 14 atau 15 nanti kalian sudah mulai tes. Jadi kalian harus benar-benar persiapkan diri kalian harus lancar dan sukses dalam mengerjakan dan juga diterima di Man IC yang kalian inginkan. Amin. Nah, langsung saja ya saya share screen untuk materi dari verbal. Jadi tes kemampuan verbal ya. Ada yang sudah pernah latihan soal terkait verbal ini? Pernah. Nah, Pernah ya? Oke. Jadi pernah. nanti akan ada Nah, ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah pada pernah. Jadi nanti ketika di ini ya kita akan membahas soal juga nih. Nanti kalian kalau misal pengen jawab atau bisa menjawab, silakan bisa dinyalakan mikrofonnya ya. Tapi kalau misal saya lagi menjelaskan bisa di unmute dulu, bisa dimatikan dulu ya maksudnya. Nah, kita langsung aja ya ini. Uh, Dulu nih atau yang belum tahu verbal itu apa sih? Nah, tes kemampuan verbal itu adalah pemahaman dan penalaran menggunakan konsep yang dibingkai dalam kata-kata. Jadi, Jelasin dimatiin. tes verbal Matiin. ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan berpikir secara konstruktif, bukan sekedar kefasihan atau pengenalan kosakata. Nah, jadi bentuk-bentuk tes verbal ini adalah yang diujikan di MAN IC gitu ya, yang diujikan ketika SNMB ya, sekarang namanya SNMB. Di MAN IC itu meliputi sinonim, antonim, kemudian analogi dan juga ada perbendaharaan kata. Nah, kalian pasti sudah tidak asing ya terkait dengan sinonim, antonim, analogi dan mungkin perbendaharaan kata juga mungkin kalian sudah tidak asing lagi untuk apa namanya sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal SNMP nanti. Karena mungkin kalian sudah pernah latihan soal atau sudah dapat mungkin pelajaran di sekolah gitu ya. Gitu. Langsung saja kita mulai yang sinonim ya. Jadi sinonim itu apa sih? Sinonim itu merupakan padanan kata ya atau persamaan makna kata. Maka tes sinonim ini merupakan tes yang dilakukan untuk menguji pemahaman seseorang terhadap berbagai kosakata. Nah, di sini kosakata kalian nih, apa namanya bendahara kosakata kalian nih ya, itu sudah sangat diperlukan ya. Jadi perbendaharaan kata kalian ya terhadap kata-kata yang ada di KBBI, kata-kata yang mungkin sering kalian dengar, kata-kata mungkin yang sering terpakai di ketika kalian baca novel mungkin ya atau lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini kalian kalau misal sudah terbiasa mengerjakan soal sinonim gitu ya, kalian juga insya Allah bisalah ya mengerjakan ini. Nah, tes ini itu sebenarnya dimaksudkan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan seseorang terhadap suatu indikasi yang dikatakan sama atau mirip. Jadi tujuannya buat apa sih kok di Man IC itu ada tes sinonim segala gitu ya? Atau yang di verbal ini? Ya tujuannya biar kalian itu ketika nanti di kehidupan sehari-harinya ya di Man IC maupun nanti ketika kalian lulus nanti kalian itu diupayakan bisa dengan cermat dan waspada ketika kalian dihadapkan oleh suatu permasalahan yang indikasinya sama atau mirip gitu. Nah, dengan demikian dapat dilihat bagaimana kecepatan dan memiliki prinsip dan tipe yang sama dengan permasalahan yang pernah dihadapi sebelumnya gitu. Nah, hal ini tentunya sangat dibutuhkan buat sekolah, terutama pada IC nih, karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran perlu peserta didik yang cermat dan waspada serta cepat dalam belajar. Nah, di MAN IC ini kan nanti anaknya itu udah pasti anaknya jago-jago, keren-keren, pinter-pinter, cerdas-cerdas. Nah, di nanti ketika kalian sudah masuk di MAN IC nih,
Kalian ini dituntut apa ya, bisa dengan mudah dan cepat dalam belajar. Jadi kalau sekolah-sekolah reguler lainnya mungkin ya dalam eh, itu mampu menghabiskan 3 bab. Nah, kalian ini materi kelas 10 harus selesai di semester 1 misalnya seperti itu. Jadi harus bisa lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak yang ada di sekolah reguler lainnya. Nah, di sini ketika kalian menghadapi soal sinonim ya, mungkin kalian ada yang pernah dengar mungkin kata yang ada di dalam soal, ada yang mungkin kalian kesulitan karena kalian tidak tahu arti soal yang apa arti kata yang ada di soal Pernah. misalnya. Nah, di sini saya punya tips nih ketika kalian menghadapi soal kalian ini menemukan pilihan jawaban yang bunyi atau tulisannya itu hampir sama dengan soal, jangan langsung dipilih ya. Sebab 95% jawaban dengan bunyi atau tulisan yang hampir sama dengan soal itu adalah jawaban yang salah. Nah, contohnya partikelir. Partikelir ada yang tahu nggak artinya apa sih? Partikelir itu sinonimnya apa ya kira-kira ya? Apakah dia tukang parkir, apa partisan, atau Swasta. partisi, atau swasta? Ada yang Swasta. tahu? Apa? Belum. Apa tadi? Swasta. Pasta. Swasta. Iya, Pasta. betul sekali. Jadi, Swasta. kalau kalian tahu artinya ya, partikelir ini artinya adalah swasta atau orang yang bekerja di perusahaan swasta. Kalau kalian sudah tahu artinya, tinggal aja pilih gitu ya. Tapi mungkin kalian asing ya, partikelir itu ya, aku nggak tahu nih. Nah, pakai tips ini boleh kok ya, bisa pakai tips. Bunyi di pilihan ganda yang bunyinya itu hampir sama dengan soal itu kemungkinan adalah jebakan atau jawaban yang salah. Ya, contoh nih A, tukang parkir, partikelir, kan kayak ada RR-nya gitu ya, mirip gitu ya bunyinya ya mungkin ya, secara tidak langsung ya. Partisan, partikelir, partisan mungkin ya. Nah, mirip kan ini bunyinya kan ya? Berarti ini bukan jawabannya. Partisi, partisan, partisi itu kan mirip-mirip lah ya. Partisan itu orang partisan itu orang yang ada di depannya, sedang partisi kitanya gitu ya. Nah, itu sesuatu artinya itu yang mirip gitu ya. Jadi uh, bukan jawaban juga. Jawabannya adalah swasta. Gitu ya. Jadi ada bunyi-bunyi mungkin yang bunyinya itu dimiripin sama soal gitu ya. Itu akan adalah pengecoh gitu. Nah, ini tips yang pertama. Tips yang kedua, kalau kalian ini mengetahui makna kata yang diberikan, misal kalian membaca soal tahu maknanya deng atau sering dengar gitu lah. Kalian bisa cari dengan bahasa yang paling umum, tentunya yang ada di pilihan jawaban gitu ya. Nah, kemudian kalian cari persamaan katanya yang ada di pilihan jawaban. Kayak ini contohnya wahana. Kalian pernah dengar nggak kata wahana? Pernah. Pernah. Biasanya dengar kata Pernah. wahana di mana? Pernah. Tempat Di bermain. tempat Teman hiburan. Teman di mana? hiburan. Hiburan. Sama Hiburan ya, hiburan. hiburan, iya. Jadi, tapi arti wahana itu bukan hiburan sebenarnya. Jadi, wahana ini mungkin kalian sering dengar ketika kalian mungkin jalan-jalan ke Trans Studio gitu ya. Kalian Iya. pengen menaiki wahana, wahana apa misalnya? Oh, wahana kora-kora misalnya. Nah, berarti apa apa namanya ini bukan hiburan ya. Jadi macam-macam dari hiburan itu bisa jadi ada wahana, ada tarian gitu ya, ada nyanyian gitu. Nah, berarti wahana ini apa? Apakah dia wisata? Sarana. 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 Oh Sarana. iya, Sarana. ya bagus, betul sekali. Wahana ini makna yang samanya atau sinonimnya itu adalah sarana. Dia bukan wisata ya. Dia itu apa namanya? Ya wisata itu kan berarti yang bisa kita tujui gitu ya, bisa kita tuju dan lain sebagainya. Tapi wahana ini kan cenderung kayak kora-kora. Itu adalah sesuatu mainan mungkin ya yang bisa kita pakai, bisa kita naiki gitu ya. Dan bukan transportasi juga. Kalau transportasi itu ya kayak motor, mobil, bus, angkutan umum itu semuanya itu transportasi. Nah, hiburan tadi ya,
dia macam bagian dari hiburan gitu ya. Tapi arti sebenarnya wahana ini adalah sarana. Itu sarana hiburan dia tuh. Gitu. Lanjut ya, berikutnya. Jika kalian menemukan bahasa serapan dari bahasa asing gitu ya, kembalikan dalam bahasa aslinya. Kemudian artikanlah. Nah, jadi bahasa asing yang sering keluar di verbal ini itu adalah bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab mungkin ya, bahasa Sanskerta, bahasa Yunani mungkin, atau bahasa Latin. Itu ada yang tercantum di KBBI juga loh ya. Jadi itu tergolong bahasa asing yang mana bisa kita artikan di dalam KBBI-nya atau biasa sering kita dengar atau bisa biasa dipakai di novel, di buku dan lain sebagainya. Gitu ya. Contohnya ini adalah editor. Editor. Kalau kalian tahu artinya langsung aja jawab ya. Tapi kalau tidak tahu bisa pakai tips ini. Editor tuh Nyunting. terdiri dari Nyunting. kata edit dan or Nyunting. ya. Nyunting. Iya, editor tuh berasal dari bahasa apa sih? Inggris. Inggris. Inggris ya. Yang mana Inggris, edit Inggris. itu Inggris. artinya iya. Edit itu artinya apa, edit? Sunting. Nyunting. Sunting, betul sekali. Nyunting. Ada edit plus tambahan or. Imbuhan or. Or itu adalah orangnya gitu ya. Orang tuh OR itu adalah orangnya yang melakukan kegiatan sunting. Berarti namanya apa? Penyunting. Nyunting. Penyunting. Iya, betul sekali. Gitu ya. Berikutnya nih. Jika ada kata yang pernah kita dengar dalam kalimat sehari-hari, tapi kita tidak tahu pasti artinya itu apa. Coba diingat seluruhan kalimatnya gimana sih gitu ya. Kemudian pikirkan arti kata tersebut berdasarkan keseluruhan kalimat. Atau mungkin kalian sering pakai gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, paras. Biasanya kalau kalian ngomongin paras tuh ngomongin apa sih? Wajahnya. Wajah. Wajah. Iya, Biasanya betul. pasangannya paras ini biasanya orang tuh sering menggunakan kata paras ini dengan kalimat seperti ini nih. Wah, parasnya si Ani cantik ya. Itu biasanya. Wah, parasnya cantik ya. Nah, berarti yang cantik tuh apanya? Wajahnya. Wajahnya. Wajah. Wajahnya, wajahnya. Wajahnya. Wajahnya ya, bukan Wajahnya, dahi ya. wajah, Bukan dahi. Bukan juga waras. Nah, waras ini kalian bisa pakai tips yang pertama nih. Kalau ada pilihan yang bunyinya hampir sama dengan soal, itu bukan jawaban. Waras nih kan hampir sama ya bunyinya ya dengan paras ya. Berarti dia jebakan, dia bukan jawaban. Jawabannya adalah wajah gitu. Lanjut ke antonim ya sekarang ya. Jadi antonim itu biasa diartikan sebagai dua kata yang saling berlawanan makna. Lawan kata ya, lawan makna itu namanya antonim. Nah, dia berfungsi untuk apa sih kok pakai acara ditesin segala gitu ya. Jadi untuk melihat kemampuan seseorang dalam melakukan analisis suatu kebenaran. Jadi di dalam tes antonim ini sangat diperlukan ketelitian nih. Kalian ini diuji ketelitian sama kemampuan sintetis yang baiknya. Karena apa? Karena untuk menentukan antonim suatu kata, kalian ini harus tahu dulu arti kata yang ada di dalam soal. Jadi kalian harus tahu dulu, misal menghadapi kata apa gitu ya di soal ya, kalian harus tahu dulu artinya apa, atau kalian harus tahu dulu sinonimnya apa gitu ya. Setelah itu baru kalian cari lawan katanya gitu. Nah, oleh karena itu fungsi lain dari tes antonim itu adalah untuk melihat ketelitian dan kemampuan analitis serta sintesis para peserta didik. Jadi kalian ini diuji nih kecermatannya, ketelitiannya gitu ya, supaya nanti di dunia realnya, ketika kalian dihadapkan oleh dua masalah yang berbeda, kalian bisa memilih mana sih yang benar ya gitu. Lanjut ya. Nah, ini adalah tips dan trik dalam menghadapi tes antonim. Yang pertama, jika dalam pilihan jawaban berbeda dibandingkan dengan kata yang lainnya, maka pilihlah kata yang berbeda itu. Jadi di dalam opsi pilihan jawaban itu nggak mungkin ada jawaban ganda, ya. Tidak mungkin ada jawaban rangkap.
Jadi satu soal itu pasti hanya ada satu jawaban. Nah, kalau misal ini nih, contoh soalnya adalah stagnan. Nah, ada pilihan gandanya apa sih arti stagnan itu? Diminta antonimnya ya, berarti kalian disuruh mencari lawan kata dari stagnan. Di pilihan ganda ada stabil, ada tetap, ada berubah, dan juga ada statis. Stabil, tetap, berubah, statis. Kira-kira yang paling beda yang mana? Berubah. 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 C, 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 C. Berubah. Ya, betul. Jadi stuck apa namanya kalau kalian tahu artinya stagnan tinggal diantonimkan aja ya. Berarti itu jawabannya. Tapi kalau nggak tahu artinya stagnan apa sih gitu. Tapi di pilihan jawaban tuh kalian sering dengar nih, oh stabil tuh berarti artinya dia tetap gitu ya. Ada tetap ternyata. Oh berarti ini artinya sama nih stabil sama tetap ya. Ada statis. Statis itu juga artinya tetap juga. Yang beda sendiri yang mana? Yang C, berubah. Itu. Berubah bisa, dinamis bisa, labil juga bisa. Itu. Itu ya. Oke, lanjut ke tips yang kedua. Jika Anda sudah mengetahui makna kata soal, maka artikanlah. Kemudian cari kata yang berlawanan yang ada di dalam pilihan jawaban. Begitupun kalau kata itu adalah kata serapan atau mungkin bahasa asing gitu ya. Kalian harus cari lawan kata dari bahasa asing tersebut. Nah, seringnya jawabannya bisa rangkap. Maksudnya apa? Nanti kalau pertanyaannya adalah bahasa asing, berarti di pilihan jawaban kalian juga pilih yang bahasa asing. Ya, maksudnya kalau misal ada jawaban yang, loh, ini misal ada apa namanya kata bahasa asing, misal individu. Coba nih, individu itu lawan katanya apa sih? Kolektif. Kolektif. Lawan katanya apa? Kolektif, Tahu kolektif. aja gitu ya. Jadi Kolektif. katanya adalah kolektif. Misalnya di dalam opsi ini ada kolektif, ada juga bersama-sama misalnya. Kalian pilih yang kolektif ya, karena soalnya ini, pertanyaannya ini adalah misal bahasa asing misalnya. Gitu. Nah, manual itu pengecoh aja. Unit itu artinya satu. Satu itu berarti individu gitu kan? Sendiri ini arti dari individu. Ya, yang diminta antonim, berarti antonimnya adalah kolektif. Gitu ya. Lanjut. Jika terdapat dua kata yang berlawanan di dalam pilihan jawaban, kemungkinan salah satunya adalah jawaban yang benar. Contoh, gasal. Nah, coba lihat di pilihan jawaban atau di opsinya nih. Ada dua opsi yang berlawanan. Kira-kira apa sama apa? Ganjil sama genap. Genap, genap, genap. Sama ganjil. Ganjil sama genap. Itu adalah opsi yang berlawanan. Kemungkinan jawabannya salah satu dari itu. Berarti opsi B sama C itu salah, gitu ya. Gasal, gasal itu apa sih? Oh, sesuatu yang gasal. Semester gasal, itu artinya semester? Genap. Genap. Iya. Genap. Artinya gasal itu ganjil, tapi lawan katanya adalah Genap. Genap. Ganjil. semester. Ada Lawan semester katanya gasal, genap. ada semester genap. Iya, betul. Jawabannya adalah genap. Ya. Lanjut. Jika Anda sama sekali tidak tahu makna yang ada di dalam soal, tapi kalian tuh pernah dengar kalimat dengan menggunakan kata tersebut gitu loh. Nah, cari artinya berdasarkan keseluruhan kalimat, kemudian cari lawan kata yang ada di pilihan jawaban. Misal kalian sering dengar, tapi kalian nggak tahu mungkin artinya tuh apa gitu ya. Contoh nih, higienis. Pernah dengar nggak kata higienis? Pernah. Mana biasanya? Nah. Biasanya dengar kata higienis di mana? Iklan sabun. Iklan sabun. Iya, di iklan sabun. Rumah sakit. Gelang cuci piring. Ya, iklan sabun mandi. Itu adalah sering mereka aktornya mengatakan higienis gitu ya. Higienis tuh kaitannya sama sabun tuh apa sih? Oh, berarti sabun itu membersihkan. Berarti higienis tuh mungkin artinya bersih kali ya gitu ya. Nah, berarti lawan katanya bersih itu apa?
Kotor. 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 Itu ya. Yuk lanjut. Jangan sampai terkecoh dalam memilih jawaban ya, karena di dalam pilihan jawaban itu sering banget muncul sinonimnya juga. Gitu. Jadi mungkin kalian mengerjakan soal antonim, kalian tuh baru mengartikan soalnya dulu, tapi ingat ya yang diminta adalah antonim. Kalau soalnya contoh nih, remisi. Remisi ada yang tahu nggak remisi itu apa? Nggak tahu. Penambahan. Tuh, Kak. Pengurangan masa tahanan. Penambahan. Pengurangan Oh masa ya, tahanan. iya Penambahan, betul penambahan. sekali. Remisi itu adalah artinya pengurangan, ya. Pengurangan apa sih? Biasanya itu muncul di istilah hukum gitu ya. Jadi ada istilah pengurangan masa tahanan. Jadi narapidana itu kan dihukum misal selama 30 tahun. Nah, ketika Lebaran atau Idul Fitri, pidana pidana narapidana itu diberikan remisi oleh presiden selama 10 tahun misalnya. Jadi hukumannya tinggal 20 tahun. Nah, artinya remisi ini adalah pengurangan masa tahanan. Nah, jangan langsung dipilih pengurangan ya, ini baru mengartikan loh ya. Berarti lawan katanya apa nih? Penambahan. 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 Abolisi Penambahan. apa sih artinya abolisi? Tahu nggak? Enggak. Penghapusan. Penghapusan. Penghapusan, iya. Abolisi sama anulir tuh sama ya. Artinya penghapusan. Ini sering dipakai juga ini dalam istilah-istilah hukum ya. Abolisi, anulir itu penghapusan. Penghapusan masa tahanan mungkin ya. Atau penghapusan masalah gitu ya. Itu abolisi. Nah, berikutnya yuk. Masuk ke soal analogi nih. Penalaran atau logika itu dibutuhkan di dalam tes analogi. Jadi kalian ketika menyelesaikan soal analogi, kalian harus menggunakan nalar kalian, harus menggunakan logika kalian, gitu ya. Termasuk perbendaharaan kata kalian nih. Kalian sudah harus bisa membedakan mana sih yang dimaksud dengan kata benda, yang dimaksud dengan kata sifat, ya. Kata benda itu yang bagaimana sih? Contohnya apa aja? Kata sifat itu apa aja sih contohnya? Kata kerja atau makna kata mungkin dan lain sebagainya. Tujuannya buat apa sih ini ditesin tuh? Tujuannya buat apa? Ya untuk menguji kemampuan seseorang dalam mencari kata-kata yang saling berhubungan atau yang setara. Ya, yang setara. Dalam seleksi masuk IC, tes ini diharapkan dapat menjadi gambaran kecekatan atau logikanya peserta didik. Jadi, logika kalian ini perlu apa namanya bisa dites dengan tes analogi ini, gitu ya. Atau kalian mungkin sering pernah melakukan tes IQ ya. Nah, biasanya tes-tes analogi lah yang dijadikan soalnya. Nah, contoh nih. Oh ya, saya juga bisa kasih tips nih di sini nih. Kalau kalian pengen bisa, ya otomatis kalian harus terbiasa dalam mengerjakan soal analogi ya. Jadi berlatih agar terbiasa dalam menghubungkan berbagai kata yang tepat. Contoh nih, buta titik dua warna sama dengan tuli titik dua. Nada. Ada. Iya, nada. Gampang ya ini ya. Orang logikanya gimana sih logikanya? Buta warna. Ah, Buta orang itu nggak bisa lihat logikanya warna. gimana logikanya? Nggak bisa. Orang buta. Buta nggak bisa lihat warna. Tuli nggak bisa dengar nada. Betul. Iya betul sekali. Jadi orang buta itu tidak bisa melihat warna. Orang tuli tidak bisa mendengar nada. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, kalau kalian bingung tetapi mengetahui sedikit banyak makna kata-kata yang ada di dalam soal, kalian bisa rangkai ke dalam bentuk kalimat. Nah, mungkin di dalam soal itu kalian menemukan ada fungsi nih. Oh, ini kayaknya kaitannya fungsi nih. Ada obat, ada sembuh. Obat itu fungsinya buat menyembuhkan orang. Berarti pendidikan fungsinya buat apa nih? Mencerdaskan. Mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan. Nah, bukan malah bikin bodoh ya. Pendidikan itu mencerdaskan. Ya, betul sekali. Lanjut. Jangan berpikir rumit ya.
pakailah logika sehari-hari. Jadi mungkin kalian dalam bahasa sehari-hari sering pakai nih. Misal kalian, contohnya nih, kita titik dua saya sama dengan apa titik dua apa? Terus saya Mereka dia. dia. mereka Jadi dia Mereka dia. saya, logikanya gimana logikanya? Kita kami itu kamu bukan dari Saya salah satu dari kita. mereka itu salah satu dari dia. Ya, Lain saya mereka. ini bagian dari kita. Kita. Sedangkan Dia dia bagian dari mereka. bagian dari Mereka. mereka. Ah, Iya betul. Jawabannya yang D ya. Bukan A ya. Beliau, kami. Oh berarti ada saya kalau kami tuh. Gitu kan? Kami, kamu. Oh kalau kami berarti ada saya juga dong. Gitu kan? Kalian, beliau kurang pas ya. Kurang pas. Yang betul karena ini dia saya ya. Berarti lawannya itu apa namanya? Setaranya itu dengan dia. Berarti mereka dan dia. Itu ya jawabannya yang D. Lanjut ya. Jadi ini nih tips yang paling penting dalam menghadapi tes analogi. Ketika kalian menemukan soal yang mana dia merupakan kata kerja, kemudian titik dua kata sifat, pasti jawabannya itu adalah kata kerja titik dua kata sifat. Ingat ya, dalam menghadapi tes analogi ini kalian harus bisa menyetarakan ya antara soal sama jawabannya. Harus setara. Misal pertanyaannya tentang kata kerja, berarti jawabannya tentang kata kerja juga. Pertanyaannya tentang kata sifat, jawabannya juga tentang kata sifat. Gitu ya. Misal pertanyaannya kata benda titik dua kata sifat, berarti jawabannya juga kata benda titik dua kata sifat. Kalau pertanyaannya adalah sebuah kata dan makna katanya, berarti jawabannya juga sebuah kata dan makna kata dari kata itu. Kalau misal pertanyaannya itu adalah benda dan kegunaannya, berarti jawabannya ya benda sama kegunaannya. Kalau pertanyaannya itu adalah sebab dan akibat, jawabannya juga sebab dan akibatnya. Ingat ya, harus setara, tidak boleh dibalik. Maksudnya gimana? Jadi kalau misal pertanyaannya itu adalah sebab titik dua akibat, jawabannya nggak boleh akibat dulu baru sebab. Gitu. Kalian harus membedakan, harus bisa membedakan mana sih yang dimaksud sebab, mana sih yang dimaksud akibat. Kalian harus bisa membedakan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya itu adalah sebab, titik dua solusi, titik dua akibat, berarti jawabannya juga sama, sebab, solusi, dan juga akibat. Gitu ya. Nah, itu tes analogi. Nanti ada latihan soal lainnya. Sekarang kita masuk ke perbendaharaan kata. Jadi, tes perbendaharaan kata ini merupakan suatu tes mencari kata yang tidak termasuk dalam suatu kelompok. Nah, fungsi tes ini tentunya untuk melihat kecermatan, ketepatan, dan juga kecepatan berpikir dalam mengelompokkan sesuatu. Ini erat kaitannya sama analogi ya. Tadi misal kelompok kata benda, ada yang diminta itu adalah kelompok kata benda, ada A, B, C, D. Yang beda sendiri yang mana sih gitu. Berarti yang bukan kata benda, gitu ya. Ya, seperti itu. Hal ini sangat penting karena seseorang yang dapat dengan cepat mengelompokkan sesuatu itu akan lebih mudah memilah-milah tugas. Dengan demikian, cara kerjanya akan lebih efektif dan tepat. Logika seperti ini merupakan modal utama untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi misal nih di kehidupan sehari-hari, kalian ini mendapatkan banyak tugas. Ada tugas matematika, ada fisika, kimia, kemudian ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Nah, kalian punya waktu 2 hari untuk menyelesaikannya. Jadi kalian kelompokkan dulu pelajaran tadi ke kelompoknya masing-masing. Misal tadi kan ada bahasa sama ada hitung-hitungan ya. Mana sih pelajaran yang dia kelompoknya di kelompok bahasa? Mana sih yang kelompoknya itu kelompok eksak ya, atau sains atau hitung-hitungan? Nah, jadi misal dalam hari pertama kalian mengerjakan soal mengerjakan mapel bahasa dulu. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab dikerjakan dalam satu waktu gitu ya. Itu akan membuat kalian lebih fokus. Dibandingkan kalian ketika mengerjakan bahasa Inggris dulu, habis bahasa Inggris kimia, habis kimia kok bahasa Arab dulu lagi gitu kan kalian jadi fokusnya terpecah. Jadi pusing nantinya atau nggak selesai-selesai tugasnya. Jadi biar selesai itu baiknya seperti itu. Itu di kehidupan nyatanya tujuannya seperti itu. Gitu ya. Contoh nih,
Kalau ini sebenarnya nggak usah pakai tips sih. Kalian, oh ya, di dalam perbendaharaan kata ini pengetahuan umum kalian juga sering banget diuji. Nah, contoh, manakah kata berikut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya? Kira-kira mana nih? Penalu. B. Penalu. Oh iya. Penalu. Kenapa benalu? Parasit itu. Karena tidak ada di Lain pohon. kata akar, daun, ranting Karena sebagian dari bukan pohon. bagian bagian dari Kata pohon. berarti Iya. hubungan dengan tumbuhan. Benalu itu nggak semua tumbuhan punya benalu ya. Iya. Benalu itu kan Ah, parasit. Ya. Jadi dia muncul tidak di semua tumbuhan. Kalau tumbuhannya sakit mungkin ya baru muncul benalu misalnya. Sedangkan akar, daun, dan ranting itu bagian-bagian dari tumbuhan yang pasti ada. Itu ya. Lanjut. Manakah pasangan yang salah? ular. Ular. Nah, Ular. Iya. Ular beranak. Ular. Ular kalau beranak. Iya. betul mobil. Sapi beranak, betul ya. Domba Ular beranak, betul. Ayam bertelur juga betul. Ular beranak, salah ya. Ular itu harusnya Ular berat. Ular itu bertelur. bertelur, iya. Bertelur. Ya, jawabannya itu yang D berarti ya, yang salah ya. Lanjut yuk. Nah, ini nih, kalimat itu juga bisa membantu kalian dalam menjawab gitu ya. Jika Anda menemukan hubungan kata pada soal, tetapi kalian tuh belum yakin atau ragu-ragu sama jawaban tersebut. Jadi kalian tuh bisa merangkai kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Sehingga Anda akan lebih mudah memperkirakan makna dari kata tersebut. Misal nih, rumah terdiri atas dinding dan atap. Hubungan objek pada kalimat tersebut sama dengan yang mana kira-kira? C. 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 Pohon terdiri atas akar dan daun. dan Kenapa? jawabannya. Analoginya gimana? J. Karena C dinding bukan. dan atap Karena Pohon dan memberi akar dan kenapa daun. orang Sama dari tahu kayu. yang hanya membentuk. adalah mas dinding dan daunnya adalah atap. Ya. Jadi apa namanya akar dan daun ini ya dia memang bagian dari pohon ya. Dia kayak unsur fisiknya lah ya, unsur fisiknya si pohon, akar dan daun ini. Sama dengan dinding sama atap ya. Dia itu unsur fisik dari rumah gitu loh ya. Nah, kalau opsi A nih, matahari terdiri atas cahaya dan panas. Jadi cahaya itu bisa kita lihat, tapi panas itu hanya bisa kita rasakan ya. Jadi dia bukan Iya. bagian fisik gitu loh dari matahari. Terus buku terdiri atas tinta dan sampul. Sampul mungkin dia bagian dari fisiknya, tapi tinta itu kan dia biasanya tertuang di dalam coretan yang ada di dalam kertas ya. Jadi tintanya ini kurang pas. Mobil terdiri atas bensin dan roda. Kira-kira yang salah yang mananya? Bensinnya. Bensin. Ya, karena bensinnya Bensin. nggak kelihatan kan? Iya. Fisik yang kelihatan adalah roda. Jadi itu ya. Jawabannya adalah yang C. Pohon terdiri atas akar C. dan daun. Iya, kita lanjut ya. Nah, ini nih yang tadi saya singgung. Kalian harus bisa membekali diri kalian dengan pengetahuan umum seluas mungkin. Kalau kalian pengetahuan umumnya itu oke, saya rasa dalam mengerjakan soal ini mudah gitu ya. Tidak hanya pengetahuan umum sih, pengetahuan akademiknya kalian juga kadang muncul di soal-soal seperti ini. Ya, contoh, manakah pasangan kata yang salah? D. Vatikan Raja. Oh ya, ini nama apa sih? Ini tuh nama apa sama apanya? Negara sama pemimpinnya. Sama pemimpinnya. Iya, betul Sama sekali. pemimpin Ini nama negara sama pemimpinnya ya. tersebut. Kuwait ini nama negara, pemimpinnya itu adalah Emir. Betul. Eh, iya betul. Ya, Terus Kuwait Maroko, Keemiratan. pemimpinnya ini adalah raja. Benar ya, Maroko kan negara kerajaan gitu ya. Terus Benar. Brunei, pemimpinnya namanya Sultan bukan? Ya, Sultan. Ya, Sultan Betul. ya. Lah kalau Vatikan bukan raja terus apa yang benar? Paus. 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 Iya. Paus. Paus itu bukan ikan paus ya. Paus. Paus itu sebutan untuk pemimpin di negara Vatikan. Jadi negara Vatikan itu adalah negara Katolik ya, yang mana dia memiliki pemimpin namanya paus. Bukan pastor, bukan apa namanya pendeta ya, beda. Jadi Vatikan ini pemimpin negaranya itu namanya paus.
Tuh. Oke, lanjut yuk. Nah, ini ada soal-soal sinonim nih. Yang pertama yaitu formula. Arti dari formula atau makna kata yang sama itu apa sih? Rumus, rumus. Rumus ya? Oh, banyak yang tahu ya. Bagus. Jadi, formula ini artinya itu adalah rumus. Nah, Ya, di rumus, sini kalian rumus. bisa pakai tips kalau kalian nggak tahu artinya gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak tahu arti dari kata formula gitu ya. Aduh, saya nggak tahu nih Kak, artinya apa ya formula itu ya? Nggak pernah denger. Atau mungkin saya pernah denger di itu merek merek pasta gigi mungkin gitu ya. Jadi ini ada di pilihan gandanya ini ada mula-mula. Ingat ya, ingat tips yang saya sampaikan di awal banget tadi ya. Jadi kata yang bunyinya itu hampir sama dengan kata yang ada di soal, berarti itu adalah jawaban yang salah ya. Salah. Mula-mula kan dia mirip ya sama formula ya. Berarti dia bukan jawaban. Form. Form juga dia mirip sama soal kan ya bunyinya ya. Berarti bukan jawaban. Ramuan. Emang iya formula itu ramuan. Ramuan apa? Yang benar adalah rumus. Rumus. Ya. Rumus. Kemudian insinuasi. Hmm. Apa sih arti Oh, dari insinuasi itu? sindiran. Sindiran. Benar. Apa? Iya, Ya, kalau sudah tahu artinya bagus ya, kalian langsung jawab. Jawabannya adalah sindiran. Tapi kalau tidak tahu artinya gimana? Kalian bisa pakai tips ya. Tipsnya apa sih yang artinya beda sendiri? Yang artinya beda sendiri. Atau kok di sini kok nggak muncul secara dominan gitu ya, yang apa namanya artinya beda sendiri ya. Nah, mungkin kalian bisa pakai plus minus. Nah, gini nih maksudnya. Sindiran itu dia tergolong arahnya ke sesuatu yang negatif, perilaku yang negatif gitu ya. Perasaan yang halus itu sesuatu yang positif atau negatif? Positif. Positif. Positif, Keadaan positif. bisa positif, bisa negatif, ya kan? Ada juga Kesempatan yang kuantiti. namanya kesempatan itu berarti sesuatu yang positif. Positif. Berarti positif ada dua tadi ya, B sama D, berarti itu bukan jawaban. Jawabannya kalau nggak sindiran mungkin keadaan gitu ya. Ini kalau pakai tips ya. Nah, keadaan kembali lagi ke keadaan. Keadaan itu kan bisa positif, bisa negatif ya. Ya, Ada positif di situ. Berarti dia juga bukan jawaban. Jawabannya adalah sindiran. Tuh. Hmm. T. Oke, lanjut ke deduksi. Artinya apa sih deduksi itu? awal. Awal. Awal, awal, awal. Ayo ingat, kalau bahasanya itu bukan vulgar, nggak vulgar bahasa Indonesia gitu ya, atau pakainya bahasa serapan, atau pakai makna yang kias gitu ya, berarti kalian juga harus pilih yang seperti itu. Meskipun ada arti yang sama yang berada di dalam pilihan jawaban. Apa tadi? Deduksi. Deduksi itu artinya apa sih? Konklusi. konklusi. Apa konklusi? Iya, deduksi itu artinya Konklusi. adalah apa? Konklusi. Iya, konklusi ya. Jadi deduksi itu di sini itu adalah penarikan kesimpulan yang umum gitu ya, menjadi ke yang khusus. Nah, itu sama dengan konklusi gitu. Inilah. Konklusi jawabannya. Lanjut, densitas Kepekatan. berasal dari bahasa apa ini? Densitas Katan. bahasa Inggris ya. Ya. Density ya, Densitas. densitas. Density. Arti density itu apa sih? Intensitas. Hah? Ya. Ayo, arti density itu apa? Bahasa Inggrisnya kan density. Bahasa Indonesianya apa? Artinya apa? Pekat. Ke. Pekat ya. Iya. Density itu artinya pekat. Ya, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia ya, density itu artinya pekat. Berarti sinonim dari densitas itu adalah Pekatan. Kepekatan. D, 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 D. betul. Kepekatan. Lanjut ya, ini ada soal antonim nih. Generik.
Lawan katanya adalah Generik. apa ya? Apa Hah? ya? Khusus. Umum. Generik it. Nah, kalau kalian nggak tahu Lazim. artinya ya, kalian bisa pakai tips kok, ya. Bisa pakai tips. Coba lihat pilihan ganda yang beda sendiri. Jawabannya yang beda sendiri yang mana nih? Ada A khusus, B umum, C lazim. Lazim sama umum kan sama ya? Ya, ya. Berarti Ya, bukan. berarti itu bukan jawaban. Luar Jawaban biasa. yang itu. Wow. Nah, terus di sini juga ada tips yang kedua nih. Ada khusus, ada umum. Tadi umum kan bukan jawaban ya? Ya, bukan Ya, bukan. ingat kata yang berlawanan, salah satunya itu adalah jawaban. Dan bisa. Kalau umum bukan jawaban, berarti khusus itu jawaban. Ban. Ya, 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 khusus. Khusus. itu Berarti ya. khusus. Antonim generik ini adalah Khusus. Generik khusus. artinya artinya generik Umum. sinonimnya itu adalah Umum. 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 Sekali lawan katanya adalah khusus. Khusus. Lanjut yuk. Etis. Vulgar. Vulgar. Artinya, Vulgar. mungkin kalian iya. Vulgar. Kalau nggak ngerti artinya gimana? Coba dipilih Dilihat pilihan jawaban BCD-nya. yang beda sendiri. Sopan, Ya. bermoral. Vulgar. Pilihan B kan sopan, C itu bermoral, D itu santun. Yang beda sendiri yang mana sih? Oh, yang vulgar. Berarti vulgar adalah jawaban. Lawan katanya vulgar ya. Arti etis, kalau arti etis itu apa? Ya, sopan. Iya, betul. Sopan. Hmm. Kemudian masuk yuk lanjut. Afirmatif. Negatif. Negatif. Iya. Negatif. Kalian pakai tips ya? Ya. Ya. Positif. Iya. Di pilihan jawaban itu kan ada positif, ada negatif, ada baik, ada husnuzon. Yang beda sendiri atau yang negatif? Yang beda sendirilah ya. Yang mana sih? Oh, yang negatif. Negatif. Iya. Terus waruga. Jiwa. 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 Ini juga pakai pakai Jiwa. opsi, pakai tips juga nih, yang artinya beda sendiri gitu ya. Ada jiwa, ada raga. Pasti jawabannya salah satunya nih. Jawabannya Tubuh, lawan kata fisik, dari raga, waruga itu jiwa. adalah jiwa. Waruga itu artinya fisik ya, atau raga atau badan atau tubuh waruga tuh, raga. Gitu. Lanjut yuk ke soal analogi. Es titik dua dingin. Sama dengan yang mana nih? Udara panas, matahari panas. Matahari panas. Matahari panas. Iya, matahari titik dua panas. Es ini adalah kata apa nih? Es. Kayak Ya, kalau dingin mana ya? Mirip. Sifat. ya, berarti samanya dengan matahari ya. Matahari itu kata benda, panas itu kata sifat. Gitu ya. Dingin, matahari panas ya Nah, lah. di sini analogi kalian jangan sekedar memilih, oh yang sama ya, kata benda berarti kata benda, kata sifat berarti kata sifat. Tapi kalian pilih logikanya yang nyambung, yang setara. Ini bener gak sih Yang sama? manuk akal. Iya, iya. Akalnya logikanya juga dipakai nih, gitu ya. Lanjut yuk. Pena titik dua tinta, titik dua kertas. Yang mana? Bu. B. Analoginya gimana? B. B. Iya, analoginya gimana coba? Alat. Pena menghasilkan tinta. Puas. Tinta digunakan di Pena, kertas. tinta, kertas, Puas. Digunakan. Iya, Cat kertas. digunakan di Benda dinding. bahan. Itu digunakan iya, untuk betul cat dan sekali. cat digunakan di dinding. Iya, betul sekali. Pena, apa tadi? Isinya adalah tinta, digunakan untuk mencoret kertas misalnya. Kuas, Untuk itu mengecat. ada Digunakan alat untuk apa Nah, yang ada dipakai catnya, terus cat untuk digunakan untuk mencoret ngecat dinding. dinding. Iya, betul sekali. Good. Lanjut yuk. Ini soal perbendaharaan kata. Manakah pilihan berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya?
Mobil. Mobil, Mobil. mobil. Kenapa mobil? Mobil. Karena itu buat sekolah. Karena sepatu, tas, Peralatan buku itu alat sekolah. sekolah. Iya, Oh iya, sedangkan mobil betul. bukan. Mobil bukan, mobil Sepatu, bukan. tas, buku itu adalah alat-alat sekolah. Lah, mobil bukan ya mobil ya? Mobil Ya. kudu. Mobil kendaraan. Iya, kendaraan mobil itu. Lanjut yang kedua, pilihlah kata berikut yang tidak termasuk kelompoknya. Pisang. Iya, kenapa? Pisang Karena buah. yang lain Karena pisang buah, yang lainnya bunga. Oh iya, Bunga Kamboja. bagus, betul. Pisang. Ya, saya punya soal banyak nih. Kalian kira-kira pengen soal yang mana nih? Masih ada waktu ya ini ya, masih ada 7 menit. Kalian pengen soal yang sinonim, antonim, analogi, atau ini nih, perbendaharaan kata? Analogi. Analogi, analogi, Analogi analogi, aja. analogi. Analogi aja, oke. Oke, Kasih soal wae. analogi. Sebentar ya, ini saya stop share dulu. Saya carikan soal analogi dulu. Nanti soalnya di-share nggak, Kak? Oke, siap, siap. Nanti di-share ya. Oke, Kak. Sama tipsnya ya, Kak. Iya, siap. Oke. Ini ada soal analogi nih, lihat. Oke. Payung titik dua hujan. Kira-kira setara dengan Gunting potong. iya. Nah, analoginya gimana? Gunting Pohon teduh. Kawin potong. pohon. Pohon Pohon teduh. Pohon Pohon teduh. Pohon hujan. Kurang pas ya. Kalau pohon sama teduh tuh kurang pas sih. Apa namanya? Jadi ini gini nih. Analoginya gini nih. Kaki. Kalau hujan kalian ini ada kaitan fungsi atau manfaat. Jadi kalau hujan kalian gunakan payung. Berarti setaranya sama yang mana? Gunting potong. Gunting kalian mau memotong menggunakan gunting. Iya, karena kalau misal ada yang milih tadi yang opsi C ya, untuk meneduh kita nggak hanya butuh pohon sih ya, bisa yang lain juga gitu ya. Lebih setaranya adalah yang B, gitu ya. Karena kegunaan ya, ada unsur kegunaan di sini. Gitu, lanjut. Australia titik D, dua D, Selandia D, D. Baru. D, Bu. Kenapa? D. Australia, Selandia Baru, Indonesia, Malaysia sama-sama bertetangga. Oh gitu. Papua Nugini juga. Papua Nugini. Iya, iya. Indonesia, Malaysia. D. Iya, kalian bisa pakai logika seperti ini nih. Coba dilihat. Australia nama apa sih? Negara. Selandia Baru? Negara juga. Iya, nama negara. Karena mereka ini berada di dalam satu benua ya. Iya. Kita lihat opsi yang A. Malaysia nama apa? Negara. Iya. Penang. Negara bagian. Daerah. Itu nama kota, Penang itu ya. Bagian. Iya, bukan nama negara. Berarti bukan jawaban ya, karena tidak setara. Terus Beda, Papua. Wilayah Indonesia. Ya, itu nama pulau atau provinsi di Indonesia gitu ya. Provinsi, ya. Papua Nugini nama Negara. negara. Berarti nggak setara ya. Berarti Ya. bukan jawabannya. Terus Jerman. Negara. Paris. Paris nama kota ya. Paris nama ibu Paris itu kota. nama kota yang ada di Perancis. Ya, berarti ini juga nggak setara ya. Indonesia sama Malaysia, nama apa itu? Negara. Sama-sama negara dan sama-sama berada di benua Asia. Asia. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Ya. Lanjut. Gajah, titik dua gading. Tanduk. D. Iya, betul. Setara Jam, dengan rusa dan jam. tanduk. Gajah itu punya gading, sedangkan rusa punya tanduk. Ya. Lanjut. Jam titik dua apa? Sama dengan kalender. Ya. Analoginya gimana? Kalender itu hari. Sama dengan Menunjukkan Jam itu jam waktu. kalender Itu menunjukkan waktu. Iya, betul Karena sekali. kalender itu hari.
Jam itu menunjukkan waktu, sedangkan kalender menunjukkan Hari. ya, betul. Lanjut. 35 kayu titik 2 apa sama dengan beras titik 2 nasi goreng. Kursi tamu, kursi tamu. Kenapa kursi tamu? Kenapa bukan papan? Kamu bisa digunakan Papan. untuk membuat kursi Karena tamu. kayu bisa Karena dibuat kursi. kayu bisa dibuat Kayu kursi bisa tamu. dibuat jadi kursi. Iya. Salah. Kayu bisa dibuat jadi kursi lah. Kursinya kursi apa? Kan ini nasi ya. Beras juga bisa Iya. dibikin jadi nasi. Nasinya nasi apa? Nasi goreng Nasi kan? goreng. Berarti kayu juga harus goreng. setara nih. Dia bisa dibikin kursi. Kursinya kursi apa? Kan kursi ada kursi tamu, kursi makan gitu Kayu. kan? Nah, di sini kursinya kursi tamu. Berarti jawaban yang setara adalah yang A. Oh ya. Kursi tamu. Lanjut. Diameter titik 2 lingkaran sama dengan diagonal titik 2. Segi empat. Ya, segi empat. Diameter itu apa sih analoginya gimana? Kalau di lingkaran kan ada diameter, kalau segi Empat empat pakai ada diagonal. diagonal. Iya. Iya. Jadi kalau dibagi 2 atau dilipat itu apa namanya? Lingkaran itu dia punya diameter kan? Ya kan? Tengah-tengahnya itu. Iya. Sedangkan kalau segi 4 itu namanya diagonal. Betul. Terus ini nih, lingkaran titik 2 bola sama dengan segitiga titik 2. Piramida. Analoginya gimana? Karena lingkaran itu bola. berbentuk segitiga. Bola piramid bentuk Piramid Bentuknya kan Iya. segitiga. Ingat ya, ada yang namanya bangun ruang sama bangun datar, ya kan? Lah, bola ini kan bangun ruangnya. Bangun datarnya apa sih? Lingkaran. Lingkaran. Segitiga ini bangun datarnya, berarti bangun ruangnya adalah piramida. lanjut. Banjir titik 2 air sama dengan puting beliung titik 2 Angin. 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 Banjir itu air ya. Banjir itu dia kumpulan air misalnya ya, sedangkan angin itu menjadi puting beliung gitu ya. Oke, lagi-lagi. Bintang titik 2 galaksi titik 2 alam semesta. Kalau kita mereka Huruf kata D. cerita. Iya. Jadi gini nih analoginya. Bintang, kumpulan dari bintang itu adalah galaksi. Kumpulan dari galaksi adalah alam semesta. Berarti yang mana? Huruf kata cerita. Huruf kata cerita. Huruf ya, kumpulan dari huruf menjadi kata. Kumpulan dari kata menjadi Cerita. Satu lagi, terakhir, 40 nih. Murid titik 2 buku, titik 2 perpustakaan. Nasabah uang, Bang. Nasabah uang, kerja karyawan Nasabah uang, Bang. perusahaan. Analoginya gimana? karyawan perusahaan. karyawan perusahaan. Analoginya gimana coba? Perusahaan. Analoginya seperti ini nih. Perusahaan. Iya. Analoginya gini. Murid meminjam buku di perpustakaan. Ini sama dengan Nasabah meminjam uang di bank. iya, betul. Nasabah pinjam uang di Bang. Oke. Sudah berakhir ya, ini waktu kita bertemu ini hanya sampai jam 4 ya. Nanti akan disambung dengan materi berikutnya. Oke. Saya akhiri adik-adik untuk pertemuan kita hari ini. Saya doakan nanti semoga di-share kalian ada. semua diterima di Man Insan Cendekia Amin. Sampai ketemu nanti ya. Kalau misal kalian dengan IC, sampai ketemu mungkin Halo. ketemu sama saya dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih adik-adik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi